Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada video kali ini, Mujaddid Media akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Pulau Dajjal. Banyak dari sahabat semua yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Di dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasannya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas mengenai lokasi peristiwanya. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negeri Iran sebelah timur. Pada abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda. Intinya Dajjal dipenjara di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sejaman dengan Nabi SAW. Tamim pun tidak sengaja bertemu dengan Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan di lautan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasanya pulau tempat di mana Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berasal di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Tempat yang kedua adalah Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air, yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah. Kemudian malaikat pun memberitahukan kepada Zulkarnain bahwasannya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi, supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian mereka menemukan di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tetapi gelap karena ada semacam asap atau kabut. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf dari para ulama,
Ada yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Tempat Ainul Hayat ini masih misterius sampai hari ini. Sahabat rahimakumullah, tempat yang ketiga adalah tembok besi Raja Zulkarnain. Mengenai tembok ini diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang ada di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya ada 999. Bayangkan oleh sahabat semua, kalau mereka semua keluar pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Jumlah yang begitu besar ini mustahil kalau ada hanya di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu, dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain. Bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi, atau dibedakan dengan dunia manusia. Tempat misterius yang keempat adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW. Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf, yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasannya gunung Qaf merupakan induk semua gunung. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qaf. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebut gunung Qaf berada di sebuah daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh para Rijalul Ghaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Ghaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini masih misterius. Tempat misterius yang kelima adalah istana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah sosok raja yang sangat kaya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surah Shad ayat 35. Saking luar biasanya bentuk dari istana Raja Sulaiman, sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau kuil Raja Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.